Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat kompor, ketemu lagi sama buat Tony. Sekarang kita punya acara baru nih guys. Jadi kita mau bacain tweet-tweet para tokoh nih. Ada apa dengan para tokoh kita hari ini ya guys. Nah, tweet yang bakal gue bacain yaitu datangnya dari Muslim Cyber Army. Wow, nah apa dia? Nah, Muslim Cyber Army ini mengunggah sebuah berita. Bunyinya gini ya. Pelapor khusus HAM PBB meminta pemerintah Indonesia memberikan klarifikasi terhadap dugaan judicial harassment terhadap Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Nah, masih ingat kan kasusnya Haris sama Fathia? Yaitu yang berhubungan dengan kasus Lord Luhut. Biar lebih jelas mungkin kita baca aja beritanya ya guys. Kita lihat. Oke, pelapor HAM PBB minta pemerintah RI klarifikasi persekusi terhadap Haris Azhar. Nih, ini beritanya dari Kumparan ternyata. Pelapor khusus HAM PBB meminta, diem dong, banyak banget iklannya nih. Pemerintah Indonesia memberikan klarifikasi terhadap dugaan judicial harassment terhadap Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Nah, di sini dijelasin nih, guys. Judicial harassment itu ya atau persekusi atau kriminalisasi. Bahasa hukumnya itu ya, judicial harassment. Nah, terhadap Fathia dan Haris terkait dua somasi yang dilayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Lord Luhut Panjaitan. Somasi Luhut berkaitan talk show di platform YouTube pada tanggal 20 Agustus 2021 yang lalu yang membahas keterlibatan TNI dan purnawirawan TNI pada bisnis pertambangan di Intan Jaya. Nah, ingat kan guys kasusnya yang Haris sama Fathia ngobrol gitu, terus dia ngomong-ngomong nama Lord Luhut ini juga terkait dengan bisnis yang ini gitu guys. Nah, dari dokumen yang dilihat Kumparan, pelapor HAM minta pemerintah mengklarifikasi hal-hal ini, yaitu yang pertama, dasar hukum tuntutan terhadap Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Terus yang kedua, justifikasi penggunaan pasal 27 Undang-Undang ITE dan 311 KUHP. Upaya pemerintah RI menjamin lingkungan kerja kondusif bagi penggiat HAM. Upaya yang telah maupun akan dilakukan pemerintah mencegah pelanggaran HAM oleh entitas bisnis. Upaya pemerintah mencegah dan memulihkan dampak negatif proyek pertambangan terhadap HAM dan lingkungan hidup. Nah, itu guys. Ini gini guys. Memang satu sisi ya ada keuntungan buat Haris dan Fathia ini sebagai penggiat HAM. Beda halnya ketika kasus itu berkaitan dengan tokoh agama. Kalau penggiat HAM kan internasional ya, karena di Amerika dimanapun itu ada gitu ya institusi yang khusus berkaitan dengan HAM ini. Jadi Haris Azhar cukup diuntungkan dengan posisinya menurut saya, karena HAM ini berlaku internasional gitu ya, dan orang-orang internasional juga bakal lebih tertarik kalau ada kasus yang melanggar HAM. Beda dengan kasus misalnya pelanggaran HAM yang terjadi dengan tokoh yang dilatar belakangi dengan tokoh agama gitu. Itu agak susah. Seperti kita ketahui kemarin kasusnya 6 Laskar itu kan, walaupun itu udah dinyatakan TP3 sebagai kasus pelanggaran HAM berat, malah laporan dari Amerika yang melihat kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu nggak dimasukin gitu ya, kan aneh gitu ya. Ya, tapi malah menyoroti kasus pendeta gitu, yang lain FPI nggak ada malah. Nah, terus Kumparan menghubungi Direktur HAM Kemlu Ahsanul Habib terkait klarifikasi yang diminta pelapor HAM PBB. Habib secara singkat menjawab hal tersebut adalah tindakan biasa. Hal yang biasa kalau pelapor khusus mengirimkan pertanyaan, ucap Habib. Ya, semoga kita doain aja ya, Bang Haris tetap semangat, Mbak Fathia tetap semangat. Ya, kemarin Haris juga membuat pernyataan yang
cukup santuy menurut saya. Jadi Hari sangat siap kalau mau kita buka-bukaan data katanya di pengadilan sama Lord Luhut. Oke, Lord Luhut ya transparan aja lah. Kalau mau ini terus berlanjut ya udah, ya dibuka aja semuanya di pengadilan. Nanti masyarakat, oh ya pengadilannya harusnya di open juga kong, ya live streaming, terbuka, semua orang bisa menyaksikan, kan enak ya, kan kita bisa menilai gitu kan. Oke teman-teman, stay tune di Kompor, tetap sehat ya, tetap prokes sekali ya. Oke deh, jangan banyak, nanti kita ketemu lagi di tweet-tweet menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.